Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Terus kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulsub pagi ini mengambil tema mengenai perkara yang sia-sia, terutama dalam bab ibadah. Ada beberapa perkara yang sia-sia yang mungkin sadar atau tidak sadar kita lakukan. Tentu ada banyak, tapi saya mengambil mungkin 3 aja yang mudah-mudahan nyampe nanti insyaallah. Sebentar, ini kacamatanya beruwet. Apa penyebabnya perkara itu bisa sia-sia itu? Tentu mungkin ada rasa malas, atau mungkin karena mengingkari, nggak percaya, atau mungkin melakukan perkara ibadah hanya berdasarkan persangkaan dirinya sendiri. Nah, itulah barangkali yang membuat hal itu menjadi sia-sia, tidak bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Perbuatannya ya Pak ya, paling rugi perbuatannya. Ayat selanjutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ini hanya persangkaan. Dia mengira telah berbuat sebaik-baiknya, tetapi dikatakan tadi orang yang sia-sia perbuatannya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuannya. Jadi mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak mau bertemu dengan Allah. Maka apa kata Allah? Habitat a'maluhum, maka sia-sia amal mereka. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal perbuatan mereka pada hari kiamat.
nggak ditimbang lagi Pak orang yang seperti itu, sia-sia. Apa yang membuat sia-sia sehingga di akhirat kelak lenyap amalannya, tidak diterima, nggak ditimbang lagi. Kalau udah nggak ditimbang, udah molos saja Pak, nggak ditanya, udah langsung ceburin gitu ya. Naudzubillah. Nah, ada 3 perkara yang membuat menjadi sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Di antaranya adalah karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ini yang pertama, alias malas Pak. Jadi punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Karena dampak tidak mengamalkan ilmu ini akan menjadikan seseorang merugi nanti di akhirat. Kalau rugi di akhirat, jelas tempatnya. Nah, karena sebagian orang belajar agama hanya sekedar untuk menambah wawasan Pak, enggan untuk mengamalkan. Banyak kan Pak? Banyak yang Pak ya? Ini yang bahaya Pak, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Padahal seharusnya ilmu yang dipelajari ini untuk meningkatkan amalan, semakin berkualitas. Karena amalan ini adalah buah daripada ilmu. Jadi berilmu lalu diamalkan. Kata pepatah Arab, ini ya, pepatah Arab, al ilmu bila amalin ka asyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagai pohon yang tidak berbuah. Jadi nggak ada manfaatnya, rugi Pak, sia-sia. Jadi apa ya, kalau dalam bahasa agama itu kalau tertolak itu namanya roddun, rugi itu khosirun. Orang di dunia saja nggak mau rugi Pak ya, nggak mau ditolak. Ngelamar sono ditolak, kan kesel ya Pak ya. Nah makanya tentu harus belajar terus, mengupdate. Dengan ilmu itu bisa mengamalkan untuk meningkatkan amalan-amalannya. Jangan malah sebaliknya, ini yang membuat rugi, yang membuat sia-sia. Nah, sekarang kita bisa mengambil satu pelajaran dari kisah berikut. Orang yang berilmu bahkan menyuruh kepada kebaikan, tapi dianya sendiri tidak melakukannya. Ini apa akibatnya seperti ini? Kita bacakan hadisnya dari Usamah bin Zaid. Nabi SAW bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat, lantas ia dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar. Usus-ususnya pun terburai di dalam neraka. Fayaduru kama yadurul khimaru birohah. Lalu dia berputar-putar seperti keledai memutari penggilingannya. Berantakan ini Pak, udah masuk neraka, ususnya terburai, digiling, udah pasti berantakan. Fayastami'u ahlun nari alaihi fayakulun.
Lantas penghuni neraka berkumpul di sekitarnya, lalu mereka bertanya, "Ayyu fulanu ma asnuka alaisa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran? Kata orang tadi, "Na'am. Kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi." Ya benar, dulu aku menyuruh kepada kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukan. Wa anhakum anil mungkari wa atihi, dan aku melarang kalian dari berbuat mungkar, tapi aku sendiri mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, tapi dia sendiri melanggar, maka kelak akan dilemparkan ke neraka. Siapa yang paling berpotensi seperti ini, Pak? Tentu yang duduk di sini, Pak. Ini paling berpotensi. Karena di sini pasti mengajak kepada kebaikan. Kalau seperti saya sendiri menyampaikan kebaikan tapi saya tidak melakukan, nah ini berpotensi seperti ini. Maka kita berlindung pada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Sebab kalau orang yang mengajak kebaikan tapi tidak melakukan, maka Allah pun akan membenci. Pasti dibenci sama Allah. Kata Allah dalam surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, jadi mukhatabnya orang yang beriman ya Pak ya, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Tanya nih sama Allah. Kamu nyuruh orang berbuat baik, tapi kamu sendiri tidak mengerjakan. Apa kata Allah? Kabura ma'tan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, maka inilah seorang dai, seorang penceramah ini dituntut untuk konsisten, hati-hati. Sangat dibenci sama Allah orang yang menyuruh kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan. Misal seorang bapak, "Nak, sholat nak, ke masjid sono." Tapi bapaknya sendiri santai di rumah, di teras, bus. Maka inilah akan timbul kemurkaan Allah. Pasti Allah membenci karena ia menyuruh pada kebaikan tapi ia tidak melakukan. Bahkan ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini akan menjadi kesombongan. Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yajduhi illa kibri. Siapa yang belajar ilmu agama lantas ia tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan pada dirinya yang terus bertambah. Ini ada di kitab Al-Kabair ya Pak. Untuk itu maka hati-hatilah dan berniat jangan sampai
kita berniat yang tidak baik. Niat belajar dengan baik dan benar untuk memperbaiki dirinya sendiri, kemudian mengamalkan, apalagi menyampaikan. Punya ilmu bukan untuk menjadi untuk berdebat itu, bukan untuk berbangga diri, apalagi membodohi orang-orang jahil. Ini yang bahaya. Kata Jabir bin Abdullah, ia berkata, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala takhayyaru bihil majalisa faman fa'ala dzalika fannarun nar. Janganlah belajar ilmu agama hanya untuk berbangga diri di hadapan para ulama, seolah-olah dia tahu, senang dengan ilmunya, akhirnya timbul bangga diri. Atau untuk mendebat orang-orang yang belum tahu. Orang baru ngomong gini salah, didebat karena merasa punya ilmu. Jangan. Nah, kalau mengelilingi majlis untuk maksud seperti ini, maka neraka lebih pantas baginya. Neraka lebih pantas baginya. Sampai 2 kali diucapkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, agar ilmu ini bermanfaat, kita tidak menjadi orang yang sombong, bukan untuk mendebat, dan bisa bermanfaat, maka kita minta kepada Allah agar ilmu-ilmu itu bermanfaat, bahkan bisa disampaikan. Ini doanya gampang nih dari Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfaq. Ya, pendek kan? Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis lain, ini dari riwayat Muslim. Dalam hadis lain, riwayat Ibnu Majah, justru harus minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min apa Pak Zul lupa. Allahumma inni as'aluka ilmun nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Iya. Jadi kita minta kepada Allah satu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang kedua ilmu yang supaya ilmu bermanfaat. Nah, itulah ilmu itu harus diamalkan, sebab kalau diamalkan hanya akan mendatangkan kesia-siaan, rugi. Kalau rugi di dunia masih mending, Pak. Kalau rugi di akhirat, akhirat cuma ada 2 tempat. Kalau nggak surga ya neraka. Yang di tengah di Al-Araf, Pak. Ya, perlu diperhatikan, jangan sampai kita menyia-nyiakan ilmu kita. Pelan-pelan aja, Pak. Kita sama-sama belajar agar kita bisa mengamalkan ilmu dan minta pertolongan kepada Allah sehingga bisa dimudahkan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu agar amal ibadah tidak sia-sia, maka ketika kita beribadah harus ikhlas karena Allah. Ini menjadi syarat, Pak. Harus ikhlas kepada Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah berfirman, ini dalilnya Pak ya, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bihi ibadatihi rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka satu, hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh ini tentu sesuai dengan tuntunan. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jadi tidak boleh syirik, harus ikhlas. Al-Kahfi 110. Jadi syaratnya itu Pak, nanti bertemu Allah itu, satu, mengerjakan amal soleh, kedua, tidak syirik alias ikhlas. Kan di surat Al-An'am juga dikatakan kan Pak, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ya. Jadi semua itu harus ikhlas. Dalam beribadah itu tidak cukup mengatakan yang penting ini baik. Ada orang yang mengatakan begitu, melakukan suatu perbuatan yang penting ini baik. Baik menurut siapa? Masalahnya kan gitu. Kalau punya dasar, punya hujah, silahkan, nggak masalah. Baik itu tentu menurut syariat, nggak bisa kita mengada-ada sendiri. Bisa jadi hal-hal seperti itu, yang baik itu, yang dikatakan baik itu belum tentu baik di sisi Allah. Atau yang sebaliknya, justru yang tidak baik menurut kita, tapi itu baik di sisi Allah. Itu kan dikatakan di Al-Baqarah 216 Pak, nanti silahkan dibuka itu. Jadi baik itu ukurannya apa? Syariat, bukan dari nafsu sendiri. Baik tok itu belum cukup Pak. Baik harus diiringi dengan benar. Baik dan benar itulah sepaket Pak. Contohnya apa Pak? Baik dan benar itu. Misalnya kalau kita ngasih sesuatu kepada orang, sedekah itu Pak ya, sedekah. Bapak bersedekah, tapi cara bersedekahnya dilempar. Sedekahnya baik, tapi dilemparnya enggak baik. Atau mencela, gua kasih lu tiap hari ngemis mulu, nah ngasih tapi ngomel, baik tapi nggak benar. Atau misalnya Pak Sofyan nih lewat depan rumah saya jalan, Pak Sofyan dari mana? Dari utara. Mau kemana? Mau ke selatan. Bener nggak? Bener kan? Tapi nyelkit Pak, ya nyebelin gitu. Ya, kira-kira gitu Pak. Nah dulu ada contoh sekelompok orang yang melakukan kebaikan menurut dia, menurut kelompok itu. Tapi hal ini dicela oleh Ibnu Mas'ud. Ini kisah ini tertuang dalam riwayat Darimi yang telah masyhur dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika silakan. Ketika beliau melewati suatu masjid
yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang duduk membentuk halaqah, lingkaran. Kelompok ini bertakbir, bertasbih, bertahlil. Baik kan Pak? Baik nggak mengucapkan takbir, tahlil, tasmid? Baik kan? Baik. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud? Ya. Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Mas'ud? Fa'uddu sayyi'atikum fa'anna dhaminun alla yadi'a min hasanatikum sayun. Hitunglah dosa-dosa kalian. Aku, kata Ibnu Mas'ud, adalah penjamin bahwa sedikit pun dari amalan kebaikan kalian tidak akan hilang. Lalu Ibnu Mas'ud berkata lagi, wa ihakum ya umata Muhammadin ma asra'a halakatakum. Celakalah kalian wahai umat Muhammad, begitu cepat kebinasaan kalian. Mereka adalah sahabat Nabi kalian, masih ada. Pakaian beliau Rasulullah SAW juga belum rusak. Bejana pun belum pecah. Kata Ibnu Mas'ud, demi jiwaku yang berada di tangannya, apakah kalian berada dalam agama yang lebih baik dari agamanya Muhammad? Ataukah kalian ingin membuka pintu kesesatan? Setelah ditanya begitu, maka kelompok itu menjawab, qalu wallahi, demi Allah, ya Aba Abdirrahmani, wahai Abdurrahman alias Ibnu Mas'ud, ma'aradna illal khaira, kami tidaklah menginginkan selain kebaikan. Jadi kelompok tadi yang bertakbir, bertahmid, bertahlil itu hanya menginginkan kebaikan. Cuman sayang caranya tidak sesuai dengan tuntunan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Berarti ini hanya angan-angan saja Pak, dia berbuat baik itu. Benar, tasbihnya baik, tahmidnya baik, tahlilnya baik, tapi caranya ini yang dicela oleh Ibnu Mas'ud. Maka perlu kehati-hatian. Kira-kira percaya nggak dengan perkataan Ibnu Mas'ud ini Pak? Percaya kan? Percaya Pak, karena Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang dijamin masuk surga. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dan dia adalah orang yang ahli ilmu. Ya, jadi perlu kehati-hatian dalam beribadah ini. Jangan sampai amal ibadah yang dilakukan menjadi sia-sia. Rugi kalau begini, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 itu. Surat ke-23 itu. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sungguh orang-orang yang takut dengan azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam melakukan ibadah itu karena sangat takut dengan azab Tuhannya. Kenapa hati-hati? Kata Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, mereka dalam beribadah harus mengetahui dulu ilmunya. Tahu dulu ilmunya,
sebelum tahu ilmunya dia tidak melakukan, takut. Nah, takutnya itu tadi, hati-hati, sesat. Sesat tempatnya neraka. Ya. Jadi ada resiko kalau seseorang itu beribadah dengan sembarangan. Jadi jangan mengatakan kalau tidak tahu dalilnya, tidak tahu hujahnya, hanya mengatakan ini kan baik, apa yang dilakukan ini kan baik gitu. Yang penting baik. Enggak seperti itu dalam beribadah, tapi harus punya dasar. Beda kalau nanti bab dunia muamalah ya. Ini khusus untuk dalam rangka beribadah, supaya kita ada kehati-hatian, tidak gerusah-gerusuh gitu. Tidak hanya ikut-ikutan, apalagi ini banyak yang ikut-ikutan, ini yang berbahaya. Maka perlu ada ilmu, dan di mana ilmu itu dicari? Ya di taklim ini diantaranya, Pak. Kita ngaji, kajian, Pak. Itu yang kedua, yaitu tadi harus ikhlas melakukan suatu ibadah karena Allah, dan kedua mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, dan nanti ada tambahan yaitu ijma' para ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, supaya tidak sia-sia, maka harta ya harus diinfakkan. Harta itu harus diinfakkan, nggak bisa disimpan begitu saja. Ini akan menjadi simpanan yang tidak bermanfaat kalau disimpan aja, sehingga orang yang mengumpulkannya tidak bisa menikmati. Ngumpulin doang, Pak, disimpan, gimana mau menikmati? Dan juga tidak akan dapat menikmati manfaatnya di akhirat. Di dunia nggak nikmatin, di akhirat apalagi. Orang yang tidak mau menginfakkan, mensedekahkan, memberi zakat, itu orang yang tidak akan dapat naungan Allah ketika tidak ada naungan lagi. Sedangkan sedekah, infak itu menjadi naungan kita di akhirat. Kata Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yusalla bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya di akhirat, hingga nanti manusia diadili. Jadi sedekah itu naungan kita nanti, Pak. Maka kalau kita ada harta, kita harus sedekahkan, karena ini merupakan titipan yang diberikan kepada kita untuk disampaikan ke orang lain. Kan ada 7 dalam hadis itu, kan ada kan di antaranya adalah orang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Iya, saya bacakan hadisnya. Sama'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dillu illa dilluhu. 7 golongan yang akan dinaungin oleh Allah, yang tidak akan dinaungin oleh kecuali naungan Allah. Yaitu ada 7, tapi saya bacakan 1 aja karena ini berhubungan dengan infak tadi. Warujulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiku yaminuhu. Dan orang yang mensedekahkan kemudian merahasiakan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi ketika orang bersedekah, itu yang terbaik diam, Pak.
tidak menampakkan. Itu yang terbaik. Ditampakkan boleh nggak? Boleh. Itu baik. Tapi yang terbaik yang dirahasiakan. Itu. Sebab kalau yang menampakkan itu ada kerawanan sedikit, Pak. Nanti takutnya jadi riya. Tapi boleh, Pak. Itu juga baik. Nah, lalu apa dampak orang yang enggan menginfakkan hartanya? Dampaknya orang yang pelit, Pak, satu, didoakan keburukan oleh malaikat. Orang yang enggan bersedekah, enggan berinfak akan mendapatkan doa keburukan dari malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min yaumin yusibahul ibadu fihi illa malakani." Tidaklah seorang hamba setiap harinya memasuki waktu pagi illa malakani yanzil, melainkan terdapat dua malaikat yang turun. Fayaqul ahaduhuma, satu malaikat berkata, Allahumma a'di munfiqa khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Doa baik karena dia berinfak. Ya, kemudian wa yaqulu akhar, malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'di mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah kepada siapa saja orang yang bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ngeri loh, Pak. Doa dari malaikat terkabul nggak kira-kira, Pak? Pasti terkabul. Maka jangan sampai kita abaikan ketika kita ada harta, walaupun sedikit. Bukan nilainya masalahnya, Pak, tapi sifat kedermawanan inilah yang membuat didoakan kebaikan oleh malaikat. Dan sebaliknya, bagi yang pelit, maka doa malaikat ini sangat ngeri karena dihancurkan, Pak. Jadi penting untuk diniatkan, berapapun nilainya kita bersedekah dan berinfak. Yang kedua, dampak doa malaikat tadi itu pasti akan disiksa. Nah, berat nih, Pak. Pasti akan disiksa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang akibat buruk bagi orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah wajibnya. Beliau bersabda, siapa yang mempunyai emas dan perak dalam kurung harta, tetapi dia tidak membayar zakatnya, maka di hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika api yang dinyalakan di dalam neraka. Lalu setrika itu ditaruh di perutnya, di dahinya, di punggungnya. Setiap setrika itu dingin, maka akan dipanaskan lagi sampai pada waktu tertentu. Nah, hingga perkara diputuskan. Setelah itu, ini ada harapan, Pak. Tetap ada harapan nih, kata Nabi. Setelah itu, nggak tahu prosesnya berapa lama, nggak tahu itu. Setelah itu, barulah ia melihat jalan keluar. Setelah disiksa tadi, Pak. Ada kalanya ia masuk ke surga, ada kalanya ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Tapi kan kita nggak mau, Pak. Ya, nggak mau disetrika di dunia aja, nggak mau, Pak. Ya kan, Pak? Makanya Pak Iri jangan suka setrika, laundry aja, Pak. Jangan setrika sendiri. Panas ya, Pak. Nah, kalau membayar zakat itu kan wajib ya. Ini lupa gimana, Pak? Seperti zakat fitrah itu misalnya.
lupa gimana kira-kira? Padahal ini wajib loh. Nah, ini ada kisah seorang sahabat lupa membayar zakat. Siapa? Orang terkaya, Pak. Utsman bin Affan. Orang yang kaya kok bisa lupa? Ya itulah sifat manusia. Utsman bin Affan juga manusia biasa. Beliau kan saudagar kaya raya, tajir melintir kan. Dan dijamin masuk surga lagi gitu. Tapi dia lupa, bukan nggak mau Pak, lupa gitu. Ketika dia lupa, Utsman bin Affan menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, bahwasanya saya telah lupa membayar zakat fitrah." Lalu Utsman berinisiatif, "Namun saya telah menjual seekor unta yang paling bagus milik saya dan saya gunakan untuk memerdekakan seorang budak. Apakah itu nilainya setara dengan zakat fitrah yang lupa saya bayarkan?" Apa jawaban Nabi? "Sangat merugi bagi siapapun yang tidak membayar zakat fitrah, karena pahala zakat fitrah itu sangatlah tidak terhingga. Jangankan memerdekakan seorang budak, memerdekakan 100 orang budak pun tak akan dapat menyamai nilainya dengan zakat fitrah." Jadi begitu besar sekali ternyata zakat fitrah ini. Padahal secara nilai boleh dibilang kecil Pak, karena ini setahun sekali. Berapa kira-kira setahun sekali? 50 ribuan ya Pak Aleh ya. Nah itulah. Tapi ini sama Rasulullah saya tidak mendapatkan keterangan endingnya gimana nih Utsman ini. Tapi kita ambil pelajaran, jangan sampai kita lupa membayar zakat fitrah. Begitu pentingnya nilai pahalanya. Dan zakat fitrah ini sebagai penambal, menutup kekurangan-kekurangan di dalam puasa Ramadan. Kan kadang-kadang sedang puasa nggak sadar gibah, ya ini menjadi cacat nilai puasanya. Mencela orang, apa melihat hal-hal yang seronok, nah itu mengurangi nilai pahala puasa Ramadan. Maka zakat fitrah ini sebagai penambal kekurangan atau kesalahan di dalam puasa Ramadan. Kata Nabi, zakatul fitri tuhratan lis-shaimin minal laghwi wa rafasi wa du'matan lil masakin. Zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari omong kosong yang tidak berguna, sia-sia, dan dari kata-kata yang kotor, serta untuk memberi makan orang miskin. Ya. Nah, selain daripada itu, orang yang enggan mengeluarkan hartanya, hidupnya dicengkeram dengan berbagai musibah dan fitnah. Tapi kadang-kadang orang nggak sadar ini Pak. Tapi pasti karena ini disampaikan oleh Rasulullah melalui Anas bin Malik. Ini kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Jibril mendatangi Yakub, apa kata beliau? Sesungguhnya Jibril berkata kepada Yakub yang disampaikan dari Allah. Apa kata beliau? Kata Jibril, "Tahukah engkau kenapa aku hilangkan penglihatanmu?" Kan dulu Yakub pernah buta ya Pak ya. "Aku buat punggungmu bungkuk dan saudara-saudara Yusuf melakukan apa-apa yang telah mereka lakukan kepadanya," pada Yusuf. Sebab kenapa bisa buta, bisa bungkuk?
Sebab dahulu kalian pernah menyembelih seekor kambing, lalu ada seorang miskin yatim sedang berpuasa, namun kalian tidak mau memberikan makan sedikit pun kepadanya. Hadis riwayat Hakim. Nah, disinilah diperlukan kepekaan, Pak. Kalau ada tetangga atau kita itu makan duren gitu, Pak, makan duren banyak, kan baunya kemana-mana ya, Pak. Ya, kecuali Pak Eri. Ya bagi-bagilah gitu. Ya Pak Eri ya. Nanti kalau nggak doyan kasih saya, Pak. Jadi jangan tetangga mencium baunya doang, Pak. Ya. Kecuali yang nggak doyan seperti Pak Eri tadi. Ya. Sebagaimana kisah sahabat yang sudah terkenal, sudah masyhur, ketika ada seorang sahabat yang masak sop, maka kata Nabi, perbanyaklah kuahnya dan bagikan kepada tetangganya. Tapi ya jangan tekstual, Pak. Makanya jangan tekstual, harus kontekstual. Masa dikirim kuahnya doang ya. Kasih kayak daging apa kayak gitu. Ya. Nah, selain itu, orang yang enggan mengeluarkan hartanya itu justru sebaliknya Allah akan sempitkan rezekinya. Mungkin secara nggak sadar dia nggak tahu kalau rezekinya itu sempit. Tapi pasti dia akan serba kekurangan. Nah, inilah yang menjadikan sempit. Nah, diriwayatkan oleh saudara tiri Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Asma, pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai harta selain apa yang diberikan oleh Zubair kepadaku. Zubair itu suaminya. Dia tidak mempunyai harta kecuali yang diberikan oleh suaminya kepadaku. Apakah aku boleh mensedekahkannya? Maka Nabi menjawab, bersedekahlah dan janganlah engkau terlalu menghitung-hitung sehingga engkau akan bakhil, sehingga Allah juga akan menghitung-hitung terhadapmu dan mempersempit rezekimu. Hadis riwayat Bukhari. Karena Asma ini tahu keutamaan bersedekah, walaupun tidak punya, hanya sekedar diberi oleh suaminya, tapi sebagiannya pun ia sedekahkan karena ada keutamaan orang yang bersedekah. Nah, dari kisah-kisah ini di atas kita bisa ambil pelajaran, yaitu pertama, jangan bakhil, jangan pelit ya dalam mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya. Semua sesuai peruntukannya, Pak. Sehingga harta yang diusahakan menjadi manfaat baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain, baik di dunia maupun di akhirat ya. Itu ya, ada 3 perkara yang sia-sia. Yang pertama tadi, ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, beribadah itu syaratnya ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi. Yang ketiga adalah menginfakkan hartanya. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu sedikit, barangkali ada tambahan atau pertanyaan, silahkan. Terkait dengan tadi Ya. yang terakhir itu Asma. Iya. Bersedekah jangan hitung-hitung gitu ya. Iya, iya. Itu kan ada hadis lain, saya lupa ya. Infak-infaknya itu bahwa kita nggak boleh Menghambur-hamburkan iya. Gitu ya. Iya. Nggak boleh lebar gitu ya, tapi nggak boleh juga Iya. sempit gitu. Iya. Nah, itu kan
apakah itu menghitung atau gimana gitu ya? Ya, maksudnya Pak, proporsional Pak. Nggak boleh boros juga. Terlalu boros juga nggak boleh, beli juga nggak boleh, pertengahan. Ya proporsional itu aja Pak, kira-kira. Ya betul Pak. Ah, itu ada hadisnya ya, kemarin udah pernah saya sampaikan ya. Saya belum sempat juga. Jadi maksudnya tidak menghitung-hitung itu ya jangan terlalu di ini Pak. Nanti justru kamu akan Allah akan juga menghitung-hitung kan. Maksudnya kalau udah ngasih jangan masa udah ngasih. Iya, gitu ya, gitu. udah. Mungkin gitu ya. Kadang-kadang kan orang pengamen aja kan diajar itu ya gitu ya. Tahu ganjering nggak lama udah datang lagi gitu. Dulu pernah Pak, saya ngasih 10.000. Kebanyakan itu orang ternyata buat beli rokok. Kesel ya Pak. Padahal ya udah urusan itu urusan dia gitu ya. Nggak usah kita hitung-hitung lagi gitu. Nah itu setelah kita tahu ilmunya, apa yang kita lakukan ya udah ikhlas saja udah. Perkara dia mau buat apa itu urusan dia udah. Ya Pak Aleh, terima kasih. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita tutup, kita akhiri ya. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.